Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan PPT. Langsung saja. Nama kelompok yang pertama ada Muhammad Gatan Herlambang, yang kedua ada Syafira Cahaya Kumala Dewi, yang ketiga ada Senja Catalunya, yang keempat ada Ahmad Novel Adi. Langsung saja. Apa itu OPM? OPM atau penguat operasional adalah suatu komponen elektronik aktif yang digunakan untuk memperkuat sinyal listrik. OPM banyak digunakan dalam rangkaian analog seperti penguat amplifier, filter, pembanding atau komparator, asilator, dan lain-lain. Di sini ada simbol OPM yang input min sebagai masukan inverting, input plus sebagai masukan non-inverting, dan VCC plus dan min yaitu tegangan supply, dan output sebagai VAT atau keluaran. Biasanya menggunakan 15 volt untuk VCC-nya. Untuk contoh aplikasi pada OPM ada penguat inverting atau balik, yaitu tegangan output berbanding terbalik. Yang kedua ada penguat atau non-inverting, tegangan output searah atau sefase dengan input. Yang ketiga ada pengikut tegangan atau buffer, yaitu output sama dengan input, yaitu untuk isolasi. Yang keempat ada penguat diferensial, yaitu memperkuat selisih dua sinyal. Yang kelima ada komparator atau pembanding, yaitu membandingkan dua tegangan dan mengeluarkan output high atau low. Di sini kami akan menjelaskan apa itu komparator. Di sini saya akan menjelaskan tentang komparator. Komparator pada OPM adalah salah satu aplikasi dasar dari penguat operasional yang digunakan untuk membandingkan dua tegangan dan menghasilkan output logika digital, high atau low, berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Cara kerja komparator OPM. Komparator membandingkan dua tegangan pada input. Yang pertama, VIN atau plus non-inverting input dan VIN negatif inverting input. Logika output, jika VIN plus lebih dari VIN negatif maka Vout plus VCC output high. Jika VIN plus kurang dari VIN negatif maka Vout min VCC output low. Baiklah, dalam rangkaian ini digunakan IC komparator seperti LM741. Tegangan dari sensor atau pembagi tegangan menggunakan potensio atau LDR. Masuk ke salah satu input komparator input plus dan atau input min. Komparator akan high jika tegangan input plus lebih dari input min, dan output akan rendah jika tegangan input plus kurang dari input min. Selanjutnya, output komparator ini bisa digunakan untuk menyalakan LED sebagai indikator atau masuk ke rangkaian logika gerbang N. D1, LED berwarna biru aktif jika kondisi N terpenuhi, dan D2 LED hijau, dan juga D3 LED kuning dihubungkan ke output komparator atau langsung ke sensor sebagai indikator status. Dan fungsi utama pada rangkaian ini dalam kehidupan sehari-hari, pertama bisa untuk mendeteksi gelombang getaran dari gempa sebelum gelombang utama yang merusak sampai ke permukaan. Kemudian manfaatnya memberikan waktu beberapa detik hingga menit kepada masyarakat dan sistem kritikal, kereta api, listrik, dan lain-lain untuk bersiap. Contoh sistem early warning system di Jepang dan di Meksiko. Kemudian sensor ini juga biasa digunakan oleh BMKG, LIPI, dan lembaga riset geologi lainnya untuk menganalisis pola gempa, pergerakan lempeng, dan memprediksi aktivitas seismik. Data digunakan untuk mitigasi resiko jangka panjang. Oke, jadi segitu dari penjelasan rangkaian Proteusnya. Terima kasih. Jadi di sini ada rangkaiannya, dan untuk rangkaiannya ada potensio, OPM, LDR, dan 3 LED, lalu 3 resistor, lalu IC. Dan yang terpenting sensor.
Untuk cara kerja rangkaian ini, ketika ada getaran, misalnya gempa bumi, maka LED yang ini akan menyala jika ada getaran. Lalu untuk di fase kedua, LED yang ini untuk yang LDR, jika disentuh akan menyala. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.